Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap aktivitas belajar dan pembelajaran. Nah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan submateri yang pertama, yaitu gelombang peradaban manusia, yang mana menurut Alvin Toffler, seorang ilmuwan sekaligus juga futuris terkemuka, mengemukakan 3 gelombang penting dalam buku The Third Wave, yaitu gelombang pertama, teknologi pertanian, atau biasa juga disebut dengan era agraria, yang berlangsung pada 800 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Nah, era ini berlangsung pada masyarakat pertanian atau agraris sesudah masa revolusi Neolitik. Nah, teknologi yang digunakan pada era ini berupa kincir air, kincir angin, pengungkit, penggerek, cangkul, garpu, dan lain-lain sebagainya, yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan agar tidak terlalu berat. Nah, teknologi pada era ini pun juga masih sangatlah sederhana dan tidak mencemari lingkungan, sehingga keseimbangan alam dan juga ekosistem tetap terjaga dengan baik. Nah, komunikasi pada era ini pun banyak dilakukan secara lisan ataupun juga bertatap muka secara langsung, karena pada saat itu teknologi belum berkembang secara pesat. Nah, yang kedua, gelombang kedua yaitu teknologi industri. Nah, era ini berlangsung pada tahun 1500 sampai dengan 1970 Masehi. Nah, pada era ini masyarakat jauh lebih berkembang, yang mana perekonomian pun juga semakin maju. Nah, contoh perkembangan yang ada itu seperti pekerjaan yang dulunya petani pun bergeser menjadi pekerja pabrik yang meningkat secara tajam. Nah, yang kedua itu pendidikan yang awalnya dari rumah kini bergeser menjadi pendidikan formal di sekolah umum. Nah, juga adanya munculnya berbagai sejumlah media cetak yang banyak dihasilkan pada era ini menyebabkan semakin seringnya penderita buta huruf. Nah, era ini juga ditandai dengan penerapan konsep tentang efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas produksi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal atau efektif dengan menggunakan dengan sumber daya yang minimal ataupun efisien. Nah, untuk gelombang yang ketiga itu teknologi elektronik. Nah, pada era ini berlangsung pada tahun 1970 Masehi sampai dengan 2000 Masehi. Nah, era ini berlangsung pada masyarakat informasi yang ditandai dengan frekuensi pertukaran informasi yang sangat tinggi dan berlangsung sangatlah cepat. Nah, pada era ini masyarakat menganggap informasi sebagai kekuatan atau power yang dapat menentukan segala aspek dalam kehidupan manusia. Nah, pada era ini juga masyarakat berpandangan bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia yang akan menjadi pemenang dalam peperangan atau persaingan seperti itu. Nah, pada gelombang ketiga ini juga komunikasi yang ada itu tidak lagi terhambat dengan jarak. Nah, jadi kita dapat mengirimkan pesan dari satu negara ke negara lain itu hanya dalam hitungan detik. Komunikasi pun dengan melihat wajah orang secara langsung walaupun jaraknya jutaan kilometer, kita juga bisa melakukannya. Hal ini berkat adanya satelit dan juga internet seperti itu. Nah, baik, untuk submateri yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Andi Nurul Mutmainah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan sebelumnya oleh Saudari Asmawarni dan saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Saya akan membahas 2 poin, yaitu dampak teknologi terhadap kehidupan manusia dan manfaat teknologi informasi. Yang akan saya bahas pertama yaitu dampak teknologi terhadap kehidupan manusia. Nah, kita tahu bahwa teknologi adalah sebuah sarana atau sistem yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan adanya ada yang namanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Nah, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara. Tak
terkecuali di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Dan dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini pasti membawa dampak bagi manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Nah, yang pertama adalah dampak positif yang pertama adalah pertukaran informasi yang menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, kita dalam melakukan pertukaran informasi, baik itu kita yang memberikan informasi kepada orang lain maupun orang lain maupun kita yang menerima informasi dari orang lain, itu lebih mudah dan cepat dengan adanya kemajuan teknologi ini. Yang kedua adalah memudahkan pekerjaan. Kita dalam melakukan pekerjaan dan melakukan aktivitas sehari-hari akan lebih mudah, akan lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga adalah sistem pembelajaran secara online dapat kita dapat melakukan sistem pembelajaran secara online tanpa harus melakukan tatap muka, baik itu siswa dengan guru, mahasiswa dengan dosen, kita dapat melakukan secara online. Nah, pembelajaran online ini kita lakukan saat ini. Kita melakukan proses belajar dari rumah karena dengan adanya wabah penyakit ini yang mengharuskan kita di rumah, sehingga kita melakukan proses belajar dari rumah. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu masuknya budaya luar yang tidak dengan mudah anak di Indonesia mampu menerimanya begitu. Yang kedua yaitu penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Adanya perkembangan teknologi ini pasti kita munculnya juga yang namanya gadget. Kita melakukan komunikasi melalui gadget, kita mencari informasi melalui teknologi, melalui gadget, sehingga anak-anak di bawah umur saja sudah mengetahui apa itu gadget, sehingga di masa kecilnya dia sudah ini dengan gadget. Nah itu bisa merusak perkembangan otak pada anak itu sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi karena fokusnya hanya kepada teknologi. Orang-orang saat ini lebih fokus kepada gadgetnya, lebih fokus kepada teknologi, sehingga ia lupa akan sosialisasi kepada orang lain ya. Ia tidak berkomunikasi lagi dengan orang lain secara langsung, namun ia lebih berfokus kepada gadget, telepon genggam utamanya yang ada pada tangannya. Lebih suka menyendiri di dalam kamar dengan gadgetnya, ya tidak memikirkan lagi dunia luar. Nah, dari perkembangan teknologi memang pasti menimbulkan hal yang positif dan yang negatif. Nah, dan untuk menekan hal negatif yang dapat merusak diri kita sendiri, kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Selanjutnya yaitu yang akan saya bahas yang kedua yaitu manfaat teknologi informasi. Nah, teknologi informasi merupakan teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan atau suatu grup dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan menyebarkan informasi. Nah, hal ini sekarang mampu berkembang dengan cepat dan berkualitas. Nah, manfaat teknologi informasi tentunya tak luput dari media elektronik seperti komputer, handphone, televisi, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, saat ini banyak sekali manfaat teknologi informasi yang dapat kita rasakan dalam berbagai bidang. Yang contohnya itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan kita dapat merasakan manfaatnya karena dengan adanya teknologi informasi ini di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih, baik itu siswa maupun mahasiswa ya, lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang bisa memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi bagi siswa maupun mahasiswa atau bagi guru maupun dosen. Selanjutnya itu dalam bidang kedokteran. Nah, teknologi ini sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran karena bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan bisa mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Nah, teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kedokteran karena merupakan bagian
yang sudah melekat dalam dunia kedokteran seperti scan, radiologi maupun USG begitu. Dan selanjutnya yaitu dunia pemerintahan. Dan dunia pemerintahan teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu dalam bidang telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi, teknologi informasi pasti sangat berperan. Jika dulunya kita hanya melakukan komunikasi dari mulut ke mulut, sehingga bisa saja informasi itu bisa berubah atau bahkan bisa berbeda. Jika sudah berpindah dari mulut ke mulut. Nah, yang dulunya kita mengenal yang namanya surat menyurat, informasi yang didapat mungkin akurat, tapi penyampaiannya itu lebih lama. Nah, sehingga muncul yang namanya telegraf atau telepon yang merupakan menjadi cikal bakal majunya teknologi informasi, kan? Kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan cepat dan bahkan sampai ke mancanegara. Nah, hingga sekarang kita bisa merasakan yang namanya smartphone dan telepon genggam, yang kita bisa melakukan komunikasi hingga ke mancanegara, hingga ke luar negeri, hingga seluruh dunia. Kita bisa melakukan komunikasi tersebut melalui teknologi yang ada. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bagi seluruh masyarakat dan seluruh manusia. Terima kasih. Langsung saja di poin ketiga itu perkembangan teknologi dalam bentuk digital. Perkembangan teknologi dalam bentuk digital pertama itu perkembangan komputer. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data, input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi-instruksi program dan tersimpan di memori. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektrik atau PDE atau Electronic Data Processing. Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang begitu panjang. Hal inilah munculnya komputer mungkin dapat dilihat dari kilas balik sejarah. Sejak digunakan abacus ditemukan di Babilonia, Irak 5000 tahun yang lalu sebagai alat perhitungan manual yang pertama. Barulah pada tahun 1940, era baru komputer elektrik dimulai sejak ditemukan komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar Boylan. Pada dekade 1980-an, komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju. Dan yang kedua yaitu lahirnya World Wide Web. Sejarah web bermula di European Laboratory for Precise Species atau lebih dikenal dengan nama CERN di kota Geneva dekat perbatasan Prancis dan Swiss. CERN ini merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa. Di bulan Maret 1989, tim Berners-Lee dan peneliti lainnya dari CERN mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Web browser pertama dibuat dengan berbasiskan pada teks. Untuk menyatakan suatu link dibuat sebarisan nomor dengan suatu menu. Pemakaian mengetikkan suatu nomor untuk melakukan navigasi di dalam web. Dan yang ketiga yaitu ponsel. Ponsel menjadi pemandangan umum di negara barat. Martin Cooper merupakan penemu ponsel yang digunakan lebih dari separuh populasi dunia. Headset pertama kali dilahirkan pada tahun 1973 dengan bantuan tim Motorola dengan berat 2 kg. Cooper mengatakan bahwa timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua bahan ke dalam sebuah ponsel
untuk pertama kalinya, namun akhirnya desainer industri telah melakukan pekerjaan super dan insinyur menyelesaikan 2 kg perangkat ponsel pertamanya. Bahan yang sangat penting untuk ponsel pertama adalah baterai dengan berat 4 atau 5 kali daripada ponsel pada saat ini. Dan untuk waktu hidup baterai 20 menit. Setelah merevolusinya, masyarakat di dunia dikembangkan pada tahun 1990-an. Revolusi digital menyebar ke masa di negara berkembang pada tahun 2000-an. Dan yang terakhir yaitu situs sejaring sosial. Situs sejaring sosial merupakan sebuah web yang berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan perangkat mobile dan halaman web internet melalui jejaring sosial telah mendapatkan standar dalam komunikasi digital. Awal mula situs jejaring sosial ini muncul pada tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir berbasiskan kepercayaan. Setelah itu, kejayaan situs jejaring sosial mulai diminati pada tahun 2000-an, serta 2004 muncul situs pertama bernama Friendster. Lanjut ke tahun berikutnya, tahun 2005 dan seterusnya, mulai muncul situs-situs seperti MySpace, Facebook, dan Twitter, dan lain-lainnya. Dan poin keempat yaitu komputer atau PC sebagai awal perkembangan teknologi informasi. Pada awalnya, komputer bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Di sini saya akan menjelaskan 5 generasi dari perkembangan komputer. Yang pertama itu generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi komputer. Generasi pertama sangat sulit untuk dioperasikan dengan berbiaya sangat mahal. Dan generasi kedua yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dengan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa programan mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Nah, teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga ini juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadikan otak utama di sebuah komputer. Pada periode ini, istilah personal komputer atau PC mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Yang terakhir yaitu generasi kelima sekarang dan sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangunkan berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan prosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Lulu dan saudari Erit mengenai materi yang akan saya bawakan, yaitu revolusi digital.
Yang mana kita tahu bahwa revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Yang mana sejarah daripada revolusi digital ini ialah perkembangan daripada teknologi digital itu sangat pesat. Bisa dibilang teknologi digital ini dia ada sejak tahun 80-an dan berkembang terus hingga sampai saat ini. Yang mana bisa dikatakan bahwa revolusi digital adalah perubahan bentuk dari era semula, era dahulu, yang mana orang-orang pada zaman dulu belum mengenal yang namanya ini handphone dan komputer dan teknologi lainnya begitu. Jadi seperti zaman dahulu kala ketika orang ingin mengambil gambar, dia masih menggunakan media lukis begitu. Kalau sekarang dia sudah berkembang. Jadi saya akan menjelaskan itu pada materi perkembangan digitalnya. Jadi perkembangan digital itu sendiri adalah sebuah perkembangan yang dari lampau seseorang masih menggunakan alat lukis misalnya, sekarang sudah bisa menggunakan kamera, yang mana kamera itu berfungsi untuk mengambil objek yang ada di depan kita, sehingga terciptalah sebuah gambar yang ada sudah semakin sederhana begitu. Seperti perkembangan yang terjadi sekarang ialah flash disk. Dulu pernah saya melihat itu pada tahun berapa itu penemuan seperti semacam flash disk, tempat penyimpanan data itu besarnya besar sekali, mungkin sampai 1 meter ketinggiannya. Itu untuk menyimpannya sepertinya 1 MB atau 1 GB pada saat itu, karena memang penemuan yang ada pada masa lampau tidak secanggih zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bisa itu realistiskan dengan kartu eksternal yang ada pada HP, dan juga itu kalau di laptop ada flash disk gitu. Dulu juga orang-orang belum mengenal itu yang namanya laptop, sehingga sekarang sudah orang bisa membawa ke sana kemari ini laptop, yang dulunya orang hanya mengenal komputer gitu. Jadi perkembangan yang ada itu dimulai sejak era tahun 80-an. Lanjut, saya akan menjelaskan dampaknya bagi aktivitas belajar setelah adanya revolusi digital. Oke, baik. Adanya dampak daripada aktivitas belajar setelah adanya revolusi digital ini sangatlah baik menurut saya, karena akan meringankan segala hal. Tapi tanda kutip, banyaknya penyalahgunaan terhadap alat atau teknologi digital ini akan mempengaruhi psikologi daripada anak-anak, yang mana anak-anak
di zaman sekarang khususnya banyak yang menyalahgunakan ini teknologi. Ya, kita contohkan teknologi di teknologi digital ini ya, seperti handphone ini yang saya gunakan untuk merekam ini dapat mengumpulkan seluruh data yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Yaitulah efek atau dampak dari perkembangan digital tadi yang saya jelaskan. Nah, dampak yang ada itu bagaimana sebenarnya cara penerapan yang efisien daripada pengguna. Kan namanya ini adalah smartphone, telepon pintar, yang mana ketika pemegang daripada smartphone ini tidak pintar menggunakan smartphone ini, pasti akan menyebabkan hal-hal yang negatif. Kenapa demikian? Karena memang dampak daripada penggunaan yang negatif akan menciptakan sebuah karakter yang dalam pandangan masyarakat itu buruk gitu loh. Kenapa demikian? Karena ya tadi kembali kepada pemegang daripada smartphone ini yang tidak tahu cara penggunaannya secara ideal begitu. Jadi saya melihat daripada perkembangan khususnya di zaman sekarang ini, ya kalau di Indonesia sejak 2010 masuk 2010 sampai 2020 penggunaan barang daripada anak-anak itu menurut saya sangatlah di luar daripada harapan orang tua, karena banyaknya penyalahgunaan terhadap barang ini sehingga anak-anak tidak mencerminkan karakter sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua mereka begitu. Dengan adanya alat ini saya harapkan kepada kaum milenial khususnya yang mendengar video ini agar sama-sama menggunakan smartphone seperti namanya handphone pintar gitu loh, dan yang memegang juga harus pintar gitu. Jadi itu sekian penjelasan singkat revolusi digital dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Muhammad Aditya Rahman dengan materi kemajuan teknologi jaringan dan digital. Poin pertama yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sampai saat ini telah mengubah gaya hidup dan cara masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi jaringan atau internet yang berkembang beriringan dengan teknologi digital telah mampu memperluas cakrawala pengetahuan pengguna media dan teknologi. Dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti yang terjadi saat ini telah mengubah paradigma belajar dan pemberi ajaran. Seperti paradigma lama yang menganggap guru sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran. Tidak lagi seperti sekarang, karena dengan kemajuan teknologi dan jaringan, siswa mampu mencari informasi melalui internet. Tetapi guru juga menjadi pengelola dan pengembangan program pembelajaran yang dapat membantu siswa mencapai kemampuan atau kompetensi yang diperlukan. Poin kedua yaitu manfaat kemajuan teknologi jaringan dan digital. Manfaatnya yaitu
kita mempermudah dalam mendapatkan informasi. Seperti kita hanya membuka situs web atau website yang kita ketahui. Kita dapat menjelajah informasi sampai ke mancanegara. Teknologi komunikasi dan informasi telah memanjakan kita dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang kita perlukan, sehingga sangat mempermudah untuk kita mendapatkan informasi yang kita perlukan saat ini. Poin ketiga yaitu pengaruh kemajuan teknologi jaringan dan digital, yaitu pengaruh kemajuan teknologi informasi yang berdampak terhadap aktivitas belajar dan program pembelajaran yang telah dilahirkan untuk membentuk bentuk pelajaran baru seperti sekolah online dan sistem pendidikan jarak jauh, sehingga ini mampu membatasi siswa dan guru tidak bertemu secara langsung lagi, tetapi melalui teknologi yang semakin canggih. Baik, itu yang sempat saya sampaikan. Saya berikan kepada Saudara Atma untuk memberikan konklusi atau kesimpulan dari materi kami. Saya akan merangkum atau menyimpulkan pembahasan yang dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya, dari gelombang peradaban manusia, perkembangan teknologi informasi, revolusi digital, sampai dengan kemajuan teknologi jaringan dan digital. Kesimpulannya yaitu, manusia dalam melakukan hal apapun sangat sulit untuk jauh dari penggunaan teknologi, baik dari teknologi yang paling sederhana sampai dengan teknologi yang paling tercanggih sekalipun. Salah satu teknologi yang sering dipakai manusia yaitu komputer. Mulai dari awal perkembangan komputer, teknologi komputer telah banyak membantu tugas-tugas dan pekerjaan manusia. Beberapa tugas komputer yaitu mencari dan menemukan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Pengaruh kemajuan teknologi informasi telah mendapatkan dampak signifikan menjadi hal yang sangat penting terhadap aktivitas belajar dan dalam melakukan pembelajaran. Hal ini sudah terbukti dalam sistem pembelajaran, seperti online learning, pembelajaran online, blended learning, pembelajaran campuran, dan yang terakhir, distance learning, pembelajaran jarak jauh. Pada masa sekarang, teknologi sudah sangat banyak, apalagi di masa depan. Teknologi akan bermunculan secara pesat, dan orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dan membuat teknologi dengan berbagai macam. Teknologi dan informasi telah menjadi bagian integral, yaitu saling berkesinambungan dalam kegiatan manusia untuk memanfaatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Dan sangat penting juga untuk kegiatan belajar dan meningkatkan kemampuan kompetensi perorangan. Itulah konklusi dari saya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.